dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-9. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-11, ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Amin. Bumi yang kita diami ini merupakan bagian dari kerajaan Allah yang meliputi seluruh alam semesta. Tetapi Adam yang telah dipercaya oleh Allah sebagai penguasa dunia ini telah menggadaikan kerajaan Allah yang dipercayakan kepadanya, kepada iblis, dengan cara membiarkan dirinya ditipu dan diperdaya oleh iblis, sehingga iblis telah menjadi ilah dunia ini. Dosa tetaplah dosa, dan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa manusia, sehingga setiap orang yang melakukan dosa harus dihukum. Hukuman dosa adalah maut atau kematian untuk selama-lamanya. Dan oleh dosa satu orang, yaitu Adam, telah menjalar kepada semua orang yang hidup di dunia ini, sehingga semua orang telah berbuat dosa. Dan dosa manusia bukannya semakin berkurang, tetapi dosa dan kejahatan manusia semakin bertambah-tambah, semakin merajalela di bumi ini. Dan itu sangat memilukan hati Allah. Tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Tapi Allah yang penuh kasih dan sayang kepada manusia telah memberikan solusi kepada manusia, itu dengan cara membuat cawat dari kulit binatang untuk menutupi aurat manusia, untuk menutupi ketelanjangan manusia. Dengan kata lain, bahwa Allah telah mengorbankan darah binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Dan sejak saat itu, hanya korban persembahan yang darahnya tertumpah yang diterima oleh Allah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Habel, Nuh, Abraham, dan orang-orang yang benar lainnya pada zaman perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru, janji Allah kepada manusia, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini artinya bahwa iblis telah berhasil membuat manusia telah dikalahkan oleh iblis. Dan pada waktu yang telah Allah tentukan sendiri, iblis justru akan dikalahkan oleh keturunan manusia.
Dan janji Allah ini tergenapkan di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Inilah jalan keluar, solusi yang telah Allah janjikan, yaitu dengan mengutus manusia pengganti, seorang yang tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa dan bersedia untuk menderita dan menanggung sengsara akibat dari dosa. Karena manusia berdosa tidak akan pernah bisa melawan dosa. Justru dosa itu akan seperti magnet bagi manusia berdosa. Dan manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari dosa. Yesus Kristus adalah manusia yang tanpa dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah seorang berdosa. Karena firman Allah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah seorang yang benar dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi bukan malaikat-malaikat yang dipakai Allah untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Tapi Allah telah mengutus firman-Nya, yaitu pribadi Allah sendiri yang telah datang ke dalam dunia ini dan menjelma menjadi manusia. Kehidupan Yesus Kristus di dunia ini adalah kehidupan yang berkemenangan atas pencobaan yang dikerjakan oleh iblis dan dosa manusia. Dan ketika melakukan pekerjaannya di bumi ini dengan berbagai mujizat dan kesembuhan, mengusir iblis dan roh-roh jahat yang menguasai manusia, itu artinya kerajaan Allah sudah turun ke atas dunia ini. Dan kemenangan Yesus Kristus yang terbesar adalah melalui pengorbanannya, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena Yesus Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan Allah telah menetapkan suatu rencana yang sangat besar bagi orang-orang kepunyaannya, yaitu mereka semua yang telah ditebus oleh karena iman percayanya dan karena pertobatan yang dikerjakannya selama hidupnya di dunia ini, bahwa Allah telah melepaskan kita semua dari kekuasaan iblis dan memindahkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari kekuasaan iblis, yaitu supaya kita dapat mempergunakan kuasa yang telah Allah berikan itu untuk kita dapat melawan iblis. Firman Tuhan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Kuasa Allah sudah diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk kita dapat melawan iblis dan dosa. Dan ada saatnya nanti bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, yaitu setiap orang yang telah menang dan setiap orang yang telah mencapai garis akhir, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang dari Allah sendiri. Jadi Yesus Kristus yang sebenarnya adalah penjelmaan dari firman Allah, itu telah memulihkan kembali kerajaan Allah di antara kita manusia. Karena kerajaan Allah itu tidak terdiri dari ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum keagamaan atau khotbah-khotbah, tetapi di dalam keadaan hati manusia. Yesus Kristus berkata, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Yesus Kristus berkata, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kerajaan Allah saat sekarang ini tidaklah kelihatan, karena kerajaan Allah saat ini didirikan di dalam hati kita, orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga kita tidak dapat melihatnya dengan mata jasmani kita manusia. Dan nantinya yaitu suatu saat yang sudah Allah tentukan sendiri, maka kerajaan Allah itu akan dinyatakan dalam kemuliaan. Sebab kita tahu bahwa sampai saat sekarang ini segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, menantikan penyataan kemuliaan dari kerajaan Allah. Dan penglihatan Yohanes, salah seorang murid Tuhan Yesus, melihat penyataan kemuliaan itu di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-15. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.